Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Deteng Tien. Masih bersama saya Mbah Haroto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah, menerangkan tentang agama itu dengan narasi ilmiah itu bukan berarti menyalahkan, menghakimi, merasa benar sendiri, tetapi menyampaikan dengan narasi ilmiah itu artinya objektif. Yang hitam itu dikatakan hitam, yang putih itu dikatakan putih. Jadi tidak ada keabu-abuan. Nah, inilah yang disebut dengan narasi ilmiah, nalar logika tinggi. Jika kita tidak naik dimensi, artinya pasti kita akan turun dimensi. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, dimensi itu adalah ruang dan waktu. Jadi ada dimensi yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga panca indera, yang ini disebut dengan dimensi alam dunia. Itu adalah dimensi atau alam yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga panca indera. Ini disebut dengan dimensi dunia. Sedangkan alam akhirat adalah dimensi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan juga di luar jangkauan panca indera. Ini yang disebut dengan alam akhirat, yang biasa kami disebut dengan metafisika. Nah, di alam dunia ini disebut dengan fisika karena memakai undang-undang hukum fisika. Sedangkan alam akhirat adalah alam metafisika karena di luar jangkauan akal panca indera manusia dan juga ruang dan waktu yang tidak bisa dibatasi. Yang ini adalah mutlak. Ini adalah alam akhirat yang di sini undefinisi, undeskripsi, unlimited. Nah, ini bahasa hukum alam akhirat. Nah, ini berarti antara dimensi alam dunia dan dimensi alam akhirat. Nah, dunia adalah alam yang dipenuhi dengan komponennya. Komponen dunia itu dipenuhi dengan seluruh komponen hawa nafsu. Seperti halnya contohnya harta, tahta, jabatan, latar belakang, ataupun keinginan cita-cita di dalam hidup manusia di alam dunia. Ini pastinya dipenuhi dengan seluruh komponen yang tadi kami bilang, yaitu dipenuhi dengan komponen hawa nafsu. Itu adalah alam dunia. Sedangkan alam akhir adalah alam ridho. Yang ini adalah alam suci yang tidak ada kepentingan atau harapan hawa nafsu dan sebagainya. Nah, di antara alam dunia dan alam akhirat itu tentunya masing-masing ini memiliki cara spiritual. Ada yang identik dengan alamnya dan juga ada yang tidak teridentik. Artinya sepertinya seperti orang biasa, tapi ternyata malah bukan seperti orang di alam kesadarannya. Jadi di dalam kita beribadah atau bermunajat, berzikir kehadirat Tuhan itu ibarat kita itu ada di garis vertikal yang ujung satunya menuju kehadirat Tuhan,
sedang ujung satunya yang ke bawah adalah menjauhi akan Tuhan. Nah, dari dua ujung ini terbagi menjadi 3 dimensi yang seperti saya bilang. Jadi ada dimensi alam dunia di stasioner kita, hidup kita adalah stasioner dimensi alam dunia. Kemudian di atasnya adalah alam akhirat. Nah, di bawah juga ada alam, yaitu alam metafisika, sama-sama metafisika, tetapi ini bukan metafisika yang akhirat. Ini adalah gelombang di bawah kesadaran akal. Jadi dari stasioner alam manusia yang di dunia ini disebut dengan gelombang kesadaran akal. Sedangkan di atasnya gelombang kesadaran akal itu disebut dengan gelombang kesadaran akhirat, atau di atasnya akal atau ruh. Nah, sedang di bawahnya alam stasioner alam dunia itu disebut gelombang di bawah akal kesadaran manusia. Ini pun sama-sama metafisika. Nah, kita tandai bahwasanya untuk metafisika yang menuju Tuhan adalah metafisika ultra. Sedangkan metafisika yang menjauhi akan Tuhan adalah metafisika infra. Nah, sama-sama metafisika, tetapi bedanya metafisika di alam kesadaran adalah metafisika yang bisa dikontrol dari alam sadarnya, makanya lebih rendah daripada akal sadar manusia. Ini disebut dengan metafisika infra. Jadi alam kesadaran bawah yang ini bisa dikontrol dari alam sadarnya. Nah, jadi apapun spiritualnya yang bisa kita kontrol dari alam akal sadar kita, alam akal dunia, itu dipastikan adalah spiritual alam di bawah kesadaran manusia. Contohnya walaupun sebenarnya mungkin kemungkinan spiritual itu tidak menunjukkan ke arah situ, tetapi nyatanya banyak aktivitasnya itu di alam metafisika infra. Jadi ada beberapa spiritual yang ada di alam bawah sadar. Contohnya adalah seperti klinik, kejawen, paranormal, supranatural, atau praktisi lainnya. Jadi alam bawah kesadaran ini adalah alamnya alam infra atau alam astral. Di sini ada alam hologram, metafisika. Nah, sebenarnya ujung dari spiritual yang kami sebut tadi pun sebenarnya menuju Tuhan, tetapi karena sesuatu hal yang tidak mungkin bisa menjangkau ke alam Tuhan, nah, sehingga menjadikannya alam di bawah sadar itu sebagai aktivitas seperti biasanya. Pikirannya itu di alam bawah sadar itu adalah memang aktivitasnya alam ketuhanan, tetapi sebenarnya bukan, karena Tuhan itu tidak ada di alam bawah kesadaran akal manusia. Nah, ini adalah spiritual alam bawah sadar. Nah, kemudian di alam stasioner kita, alam dunia pun ada beberapa spiritual. Contohnya spiritual alam sadar, alam dunia, alam fisika. Ini contohnya yoga, meditasi, kemudian tapa brata, ataupun dzikruh. Nah, ini adalah salah satu spiritual di alam kesadaran manusia. Jadi spiritual di alam sadar ini sebenarnya bertujuan untuk membuat kita itu merasa tenang, nyaman, terkontrol daripada hawa nafsu dunia. Jadi spiritual di alam sadar itu sebenarnya untuk menghalau atau memagari diri kita dari seluruh komponen alam-alam dunia yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Itu disebut dengan meditasi atau alam kesadaran, alam dunia. Nah, kemudian spiritual yang di atas, spiritual yang di atasnya akal kesadaran inilah yang menuju kehendak Tuhan. Nah, ini adalah spiritual di atas kesadaran akal manusia, yaitu spiritual alam ruh. Nah, spiritual inilah yang disebut dengan spiritual bermetodologi atau yang disebut dengan agama. Jadi agama itu adalah spiritual yang bermetodologi.
karena melalui rukun dan syarat. Karena apa? Kita hidup di stasioner alam dunia yang dibatasi oleh hukum fisika, dibatasi oleh panca indera, ruang dan waktu, akal, jasmania. Sedangkan menuju Tuhan yang di ujung akhir tertinggi, tentunya perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat itu wajib yang pertama adalah melampaui alam proses kematian terlebih dahulu. Jadi tak mungkin kita bisa masuk alam akhirat tanpa melalui kematian. Kemudian dikarenakan jaraknya alam dunia dengan alam akhirat itu jaraknya tak terhingga, maka dalam kita menuju Allah Ta'ala ke dalam Tuhan Yang Maha Esa mesti dengan menggandeng unsur yang tak terhingga pula, yaitu unsur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala yang disebut dengan kekuatan yang turun daripada Allah Ta'ala. Yang di Ar-Rahman 33, ya masyarul jinni wal insi in istata'tum budu min aqdari samawati wal ardi budu la tanbuduna illa bisultan. Tidak satu dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan penjuru antara bumi dan langit tanpa beserta dengan kekuatan Allah. Nah, ini adalah spiritual yang bermetodologi yang di atas kesadaran akal manusia. Nah, kemudian resikonya jika dari alam dimensi dunia tidak menaikkan dimensi ke alam akhirat atau alam ruh, atau yang disebut dengan udkhulu fisilmi kafah. Nah, masuklah engkau setelah menilu beserta dengan ruhanimu, tidak melewati rukun dan syarat. Nah, itu otomatis akan turun di bawah gelombang kesadaran akal. Jadi misalkan saja riado atau lelaku spiritual kita, jika kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu kita di alam dunia, maka otomatis spiritual tersebut arahnya turun dimensi. Karena apa? Dimensi yang bisa dikontrol dengan akal kita pasti itu dimensi di bawah kesadaran akal kita. Yang dimensi itu mestinya dimensi alam hologram atau alam astral yang kami sebut dengan metafisika infra, yang di situ akan semakin menjauhkan diri akan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita dalam berzikir atau bermunajat atau beriadah lelaku, kemudian kita tujukan untuk memenuhi kebutuhan alam dunia, contohnya agar laris, agar agar cepat, agar laris, agar lancar, agar berlimpah ruah, agar dimudahkan dengan diiringi bacaan-bacaan ini, bacaan itu, itu bisa dikontrol dengan akal kita. Artinya spiritual kita itu akan terjatuh ke alam gelombang kesadaran di bawah akal kita, yang kami sebut itu adalah metafisika infra. Kenapa begitu? Karena misalkan saja kita punya hajat agar lancar, agar dimudahkan, atau agar dibanyakan rezeki kita iringi dengan membaca zikir atau apa, beriadah, kemudian dikabulkan oleh yang menurut kita itu adalah Tuhan. Padahal jelas ya, menuju Tuhan itu mesti melalui rukun dan syarat. Makanya ada spiritual yang bermetodologi yang disebut agama. Nah, tetapi karena tidak melewati rukun syarat, itu otomatis disambar dengan oleh selain Tuhan, yang kami sebut tadi makhluk di alam bawah kesadaran akal manusia. Ini adalah komponennya alam infra di situ. Ini komponen daripada alam metafisika infra, astral hologram. Jadi jika kita tidak segera menaikkan dari dimensi alam dunia stasioner kita, spiritualitas yang ada di alam dunia, di alam stasioner kita, alam kesadaran akal, apapun spiritualnya,
mau dari berbagai apapun agamanya, mesti bisa nggak bisa, mesti dinaikkan ke alam akhirat, yaitu spiritual yang bermetodologi. Nah, spiritual yang berserta rukun dan syarat, dan juga ada jalannya. Contohnya, untuk memasuki alam akhirat atau sisi rohani mesti dikafakan terlebih dahulu. Dimulai dengan ditanamkanlah unsur mutlak, karena ibadah kita mesti sampai ke hadirat Allahu yang maha mutlak. Nah, atau juga karena kita akan masuk ke alam akhirat, mesti batasnya alam dunia dan akhirat adalah batasnya kematian. Maka wajib bagi kita semua untuk beribadah, bermunajat, berzikir memuji Allah Ta'ala melalui proses kematian terlebih dahulu, melalui kurikulum-kurikulum apa yang akan disampaikan, misalkan daripada tahali, pembersihan jiwa, dan juga menaikkan kesadaran gelombang dari gelombang sadar akal menjadi kesadaran di atas akal. Jadi jika dimensi kita tetap di alam dunia, berisiko akan turun, itu sudah pasti, karena spiritual apapun yang tidak melewati rukun dan syarat metodologi itu dipastikan adalah spiritual alam akal sadar. Kemudian jika kita mengerjakan spiritual di alam akal sadar untuk kepentingan atau harapan untuk alam dunia, dipastikan spiritual itu akan turun di alam bawah kesadaran akal. Karena apa? Karena alam bawah sadar dikontrol oleh akal sadar kita. Nah, sedangkan Tuhan tidak ada di alam bawah kesadaran akal, dia ada di atas kesadaran akal manusia, dia mutlak. Makanya dalam beribadah bermunajat kepada Tuhan yang Maha Esa itu tidak bisa kita pinta-pinta atur-atur. Karena apa? Dimensi akhir itu lebih tinggi daripada dimensi alam dunia. Kita mesti tunduk, patuh, dan taat akan Allah Ta'ala. Nah, jadi itu ya, resiko jika kita berspiritual atau beribadah dengan hanya mengandalkan dimensional, alam stasioner, alam dunia, tanpa melalui rukun syarat, dipastikan kita akan turun gelombang kesadaran akal menjadi kesadaran di bawah akal, kesadaran manusia. Nah, ini adalah perang antara gelombang di atas kesadaran akal dan gelombang di bawah kesadaran akal. Nah, perang gelombang di atas kesadaran akal itu adalah gelombang yang menuju ke hadirat Allah Ta'ala. Sedangkan gelombang yang di bawah adalah gelombang yang menjauhi akan ketaatan daripada Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan Isa Al-Masih atau Dajjal Al-Masih. Sama-sama pemain gelombang. Jadi sudah tahu sekarang kan apa itu Isa Al-Masih dan apa itu Dajjal Al-Masih. Jadi kebanyakan orang sudah terkena gelombang alam bawah sadar melalui stasiun alam sadarnya, sehingga dalam berspiritual tidak bisa melampaui batas dimensi alam dunianya, tetapi malah turun dari alam dunia ke alam kesadaran akal dunia, yaitu alam metafisika infra. Jadi demikian ya, satu-satunya jalan agar kita selamat dari gelombang bawah alam sadar atau yang disebut dengan fitnah Dajjal, kita mesti menaikkan dimensi kita ke alam di atas kesadaran akal manusia, yang ini disebut dengan kesadaran ruh atau spiritual bermetodologi, yaitu jalan dan cara yang disertai dengan rukun dan syarat di dalam bermunajat, berzikir, berspiritual menuju kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek ilmu tarekat Naqsabandiyah Khotimah Nusantara. Salam kerukunan umat beragama, salam kebangkitan agama tauhid, salam taklim marifat, ilahi anta maksudi wa ridha kamadubi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.